Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Triutami, NPM 2321020364 dari kelas HTNJ. Di sini saya akan mempresentasikan tentang halangan untuk menerima warisan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Fikih Mawaris. Pengertian dan jenis-jenis warisan. Kata warisan berasal dari bahasa Arab, yaitu warasa, yurisu, warisan yang berarti perpindahan harta. Jenis-jenis halangan untuk menerima warisan. Halangan untuk menerima warisan adalah kondisi atau keadaan tertentu yang menghalangi seseorang dari haknya untuk menerima warisan, baik karena perbuatan atau status yang dianggap tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris yang layak. Halangan dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, beberapa halangan yang menyebabkan seseorang tidak layak untuk menerima warisan dikenal sebagai al-mawani, al-irs. Halangan-halangan ini umumnya ditetapkan untuk menjaga nilai moral dan mencegah kezaliman. Beberapa halangan utama dalam hukum Islam meliputi pembunuhan terhadap waris. Jika seorang ahli waris membunuh waris, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka ia tidak berhak atas warisan. B. Berbeda agama. Dalam hukum Islam, seseorang yang berbeda agama dengan pewaris juga tidak berhak menerima warisan. Ketentuan ini didasarkan pada pandangan bahwa warisan hanya dapat diberikan kepada orang yang seagama, dan jika ada perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris, maka hak warisan tersebut gugur. Yang kedua yaitu halangan dalam hukum adat. Indonesia memiliki banyak suku bangsa dengan hukum adat masing-masing yang mengatur pembagian warisan. Aturan-aturan adat ini bisa sangat bervariasi. Yang pertama yaitu gender dan status perkawinan, yang kedua hubungan kekerabatan, yang ketiga status sosial dan perilaku. Selanjutnya ada implikasi hukum dan sosial dari halangan warisan. Warisan tidak hanya sekedar aset atau tanda benda yang diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi juga simbol nilai-nilai kekeluargaan, kehormatan, dan hubungan sosial yang dijaga oleh keluarga atau komunitas tertentu. Ketika seseorang berhalangan untuk menerima warisan, baik karena peraturan hukum, adat, atau alasan pribadi, dampak yang timbul tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mencakup aspek sosial yang lebih luas. Dalam konteks sosial, halangan untuk menerima warisan dapat memicu sebagai konsekuensi yang mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga, kedudukan sosial di masyarakat, bahkan harmoni dalam komunitas. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Warisan memainkan peran yang sangat penting dalam mempertahankan kesejahteraan dan kesinambungan ekonomi antar generasi, serta menjadi simbol kepercayaan dan nilai-nilai kekeluargaan. Namun dalam pelaksanaannya ada berbagai hambatan atau halangan yang menghalangi seseorang untuk menerima hak warisan. Halangan ini dapat timbul karena ketentuan hukum, aturan adat, atau pelanggaran etika dan moral yang menyebabkan seseorang tidak dianggap layak untuk menerima warisan. Berbagai halangan ini tidak hanya mempengaruhi individu yang terhalang, tetapi juga berdampak pada keseimbangan sosial, hubungan antara keluarga, dan situasi ekonomi keluarga secara keseluruhan. Dampak dari halangan menerima warisan bisa sangat luas, mulai dari ketegangan sosial dalam keluarga hingga stigma yang mengalami individu terhalang. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.